Yo, welcome back to channel Predator Bola. Halo bro-broku semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini bro, Predator akan berbagi tips dan trik untuk memprediksikan 5 pertandingan. Oke bro, kita masuk untuk ke pertandingan yang pertama. Di sini ada Kongsvinger melawan Rosenborg. Di sini saya akan menyampaikan 5 selakir pertandingannya antara kedua tim. Untuk Kongsvinger sendiri di sini mampu memenangkan 2 kali kemenangan dan mendapatkan 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Rosenborg sendiri di sini mampu memenangkan 3 kali kemenangan dan mendapatkan 2 kali hasil seimbang bro. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Rosenborg sendiri bro. Oke bro, itu dan untuk 5 selakir pertandingan antara kedua tim. Nggak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke head to head antara kedua tim. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Kongsvinger melawan Rosenborg. Untuk head to head antara Kongsvinger melawan Rosenborg sendiri bro, di sini nampaknya Kongsvinger belum mampu memenangkan 1 kali pertandingan pun atas 4 kali pertandingannya melawan Rosenborg sendiri bro. Sedangkan Rosenborg sendiri bro, di sini mampu memenangkan 4 kali kemenangan atas 5 selakir pertandingannya melawan Kongsvinger. Sedangkan untuk satu pertandingannya lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang. Oke bro, kita masuk ke peringkat atau klasemen antara dua tim. Di sini untuk Kongsvinger sendiri bro, di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-8. Sedangkan untuk Rosenborg sendiri di sini mampu menduduki peringkat kedua bro. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini nampaknya Rosenborg lebih diunggulkan ke Kongsvinger sendiri bro. Untuk Kongsvinger sendiri bro, di sini cuma mampu memperoleh 10 poin dari 7 pertandingan bro. Sedangkan Rosenborg sendiri di sini mampu memperoleh 18 poin dari 8 pertandingan. Nampaknya di sini Rosenborg lebih diunggulkan dari Kongsvinger sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head to head dan peringkat antara kedua tim. Gak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke angka yang dikasih bandar. Oke bro, kita masuk untuk ke angka yang dikasih bandar. Di sini bro, untuk bandar ada ngasih angka 1 bro, yaitu angka 3/4. Dan untuk over under bro, di sini bandar cuma ngasih angka 3. Di sini bro, saran saya untuk mengambil Rosenborg dengan angka 3/4 bro. Dan untuk over under bro, di sini saya sarankan untuk mengambil over 3. Dengan prediksi skor dari saya antara kedua tim yaitu 3-1 yang akan dimenangkan oleh Rosenborg sendiri bro. Oke bro, itu dia prediksi dari saya untuk pertandingan Kongsvinger melawan Rosenborg. Oke bro, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang kedua. Oke bro, kita masuk untuk pertandingan yang kedua ini. Di sini ada Al Sabab melawan Al Ittihad. Saya akan menyampaikan 5 selakir pertandingannya antara kedua tim. Untuk Al Sabab sendiri bro, di sini mampu memenangkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang, dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan untuk Al Ittihad sendiri bro, di sini mampu memenangkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan bro. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Al Ittihad sendiri bro. Oke bro, itu jadi 5 pertandingan hasil akhir dari kedua tim. Gak usah berlama bro, langsung saja kita masuk ke head to head antara kedua tim. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Al Sabab melawan Al Ittihad. Di sini bro, untuk Al Sabab sendiri bro, di sini mampu memenangkan 2 kali kemenangan dari 5 selakir pertandingannya melawan Al Ittihad. Sedangkan Al Ittihad sendiri bro, di sini mampu memenangkan 3 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya melawan Al Sabab bro. Dan untuk peringkat atau klasemen antar kedua tim, di sini Al Sabab cuma mampu menduduki peringkat ke-6. Sedangkan untuk Al Ittihad sendiri di sini mampu menduduki peringkat pertama. Dan untuk perolehan poin bro antara kedua tim terlihat sangat jauh, yaitu Al Sabab sendiri memperoleh 57 poin dari 32 pertandingan. Sedangkan Al Ittihad sendiri bro di sini mampu memperoleh 77 poin dari 32 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Al Ittihad sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head to head dan klasmen antara kedua tim.
Nggak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke angka yang dikasih Bandar. Oke bro, kita masuk ke angka yang dikasih Bandar antara Al Sabab melawan Al Ittihad. Di sini bro, Bandar ada ngasih angka 1/4. Dan untuk operandernya bro, di sini Bandar ada ngasih angka 3/4. Saran saya bro di sini untuk mengambil Al Ittihad dengan angka 1/4. Dan untuk operandernya bro, di sini saya sarankan untuk mengambil oper 3/4. Dengan prediksi skor dari saya antara kedua tim yaitu 2 sama atau dengan hasil seimbang. Oke bro, itu dia prediksi dari saya untuk pertandingan Al Sabab melawan Al Ittihad. Oke bro, kita lanjut masuk untuk pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk untuk pertandingan yang ketiga ini antara Crystal Palace melawan Wolves. Di sini saya akan menyampaikan 5 hasil akhir pertandingannya antara kedua tim. Untuk Crystal Palace sendiri bro, di sini mampu memenangkan 3 kali kemenangan dan mendapatkan 2 hasil seimbang. Sedangkan untuk Wolves sendiri bro, di sini mendapatkan 3 kali kemenangan dan mendapatkan 2 kali hasil kekalahan. Nampaknya di sini Crystal Palace lebih diunggulkan dari Wolves sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk 5 hasil akhir pertandingan antara kedua tim. Nggak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk untuk head to head-nya. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Crystal Palace melawan Wolves. Di sini untuk Crystal Palace sendiri bro, mampu memenangkan 3 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya melawan Wolves. Sedangkan Wolves sendiri bro, di sini cuma mampu memenangkan 1 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya melawan Crystal Palace. Sedangkan untuk satu pertandingannya lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang. Nampaknya di sini Crystal Palace lebih diunggulkan dari Wolves sendiri. Oke bro, kita masuk ke peringkat atau klasmen antara kedua tim. Di sini untuk Crystal Palace sendiri bro, mampu menduduki peringkat ke-12. Sedangkan untuk Wolves sendiri bro, di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-14 bro. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim bro, di sini lebih diunggulkan Crystal Palace sendiri bro. Untuk Crystal Palace sendiri bro, di sini memperoleh 49 poin dari 36 pertandingan. Sedangkan Wolves sendiri bro, di sini mampu memperoleh 41 poin dari 36 pertandingan. Nampaknya Crystal Palace lebih diunggulkan dari Wolves sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head to head dan peringkat antara kedua tim. Gak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke angka yang dikasih Bandar. Oke bro, kita masuk untuk ke pertandingan yang keempat ini, ataupun pertandingan yang terakhir yang akan saya prediksikan bro. Di sini ada Manchester City melawan Bournemouth. Saya akan menyampaikan 5 hasil akhir pertandingannya antara Manchester City melawan Bournemouth. Untuk Manchester City sendiri bro, di sini mampu memenangkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang, dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan untuk Bournemouth sendiri bro, di sini mampu memenangkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang, dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim sama-sama seimbang bro. Oke bro, itu dia untuk 5 pertandingan hasil akhir antara kedua tim. Gak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke head to head antara kedua tim. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Manchester City melawan Bournemouth. Di sini bro, untuk Manchester City sendiri mendapatkan atau memperoleh 4 kali kemenangan atas 5 hasil akhir pertandingannya melawan Bournemouth. Sedangkan Bournemouth sendiri di sini cuma mampu memenangkan 1 kali kemenangan atas 5 hasil akhir pertandingannya melawan Manchester City sendiri bro. Dan peringkat atau klasmen antara kedua tim bro, di sini Manchester City menduduki peringkat ke-6. Sedangkan Bournemouth sendiri di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-11. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim bro, di sini Manchester City mampu memperoleh 65 poin dari 36 pertandingan. Sedangkan untuk Bournemouth sendiri di sini cuma mampu memperoleh poin 53 poin dari 36 pertandingan. Nampaknya di sini Manchester City lebih diunggulkan dari Bournemouth sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head to head dan peringkat antara dua tim. Nggak usah berlama-lama bro, langsung saja kita masuk ke angka yang dikasih Bandar. Oke bro, kita masuk ke angka yang dikasih Bandar antara Manchester City melawan Bournemouth.
sini Bandar ada ngasih angka 1/4 dan angka 1 bro. Dan untuk operannya bro, di sini Bandar ada ngasih angka 3 dan angka 3/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil Manchester City dengan angka 1 bro. Dan untuk operannya bro, di sini saya sarankan untuk mengambil over 3 dengan prediksi skor dari saya yaitu 3-1 yang akan dimenangkan oleh Manchester City sendiri bro. Oke bro, itu dia prediksi dari saya untuk pertandingan Manchester City melawan Bournemouth. Oke bro, itu yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini bro semuanya. Dan ini dia bro ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi bro. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun pencinta mix parlay, boleh saja bro langsung ikuti prediksi dari Predator, yaitu mengambil handicapnya ataupun ngambil operannya bro. Dan untuk bro semuanya yang masih penasaran atau masih ragu dengan prediksi dari Predator, langsung aja bro join ya bro ke grup WA VIP Predator. WA VIP Predator akan dicantumkan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi bro. Oke bro, itu yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini bro. Dan jangan lupa bro, utamakan feeling sendiri bro. Oke bro, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata bro. Di sini saya Predator undur diri. Salam Predator.